Oke, semangat pagi semuanya, kembali lagi dengan saya di mata pelajaran pemrograman dasar. Di video kali ini kita akan melanjutkan materi dari yang sebelumnya, yaitu untuk apa sih kelanjutan dari langkah untuk pembuatan algoritma. Di materi sebelumnya membahas tentang algoritma. Setelah kalian sudah membuat dan memahami algoritma, langkah apa yang harus dilakukan. Nah, untuk langkah setelah algoritma yang kalian lakukan adalah proses untuk pengkodean. Nah, coding inilah proses penerjemahan algoritma kalian ke bahasa pemrograman yang dipahami oleh komputer. Coding banyak sekali jenisnya. Ya, jadi kalian bisa menggunakan berbagai bahasa pemrograman yang kalian kuasai. Bisa kalian yang berbasis web, bisa berbasis gadget, bisa berbasis desktop dan sebagainya. Jadi ada yang modelnya GUI itu modelnya grafik ya, tinggal kalian klik saja, atau mode teks. Yang kalian lihat di layar itu kan terlihat contoh gambar mode teks. Di isinya teks semuanya, namun sudah ada indikator-indikator untuk membantu kalian untuk mengcoding. Kalian bisa untuk mengcoding ini bisa menggunakan berbagai aplikasi pendukung ya, bisa aplikasi ID maupun yang aplikasi yang paling sederhana atau notepad biasa sudah bisa untuk kalian membuat coding. Di aplikasi untuk coding itu berbagai banyak bentuk, dan termasuk notepad juga bisa kalian gunakan untuk mengcoding suatu program ya. Kalian bisa mendownload di internet banyak untuk aplikasi-aplikasi pendukung coding. Nah, jika kalian sudah bisa membuat coding secara sederhana atau secara lengkap, yang perlu kalian perhatikan adalah proses untuk pemberkasan. Jadi jika kalian membuat suatu project, kalian harus melakukan proses penyimpanan ya, melakukan proses penyimpanan. Nah, penyimpanan itu bukan asal kalian hanya menyimpan. Jika project kalian itu hanya satu file, itu tidak masalah. Namun jika kalian itu memiliki banyak file, banyak script, maka jika kalian asal menyimpan itu akan jadi suatu permasalahan. Maka dari itu kalian harus membuat suatu direktori atau folder yang bertujuan untuk mempermudahkan kalian di suatu hari kalian melanjutkan proyek kalian. Di direktori atau folder yang kalian buat itulah yang akan membantu kalian, dengan syarat kalian harus tertata dan rapi. Jadi kalau misal saya contohkan, kalau dalam program itu ada namanya program induk atau main, dan ada program pendukung seperti library. Kalian buat folder library sendiri silakan, atau kalian buat script tambahan dengan folder yang lain silakan, asalkan itu memiliki fungsi yang tujuannya sama. Meskipun dalam script itu memiliki tugas-tugas yang berbeda-beda, tapi kalian bisa kelompokkan sendiri-sendiri berdasarkan apa, sesuai fashion dari kalian sebagai programmernya. Itu yang terpenting. Jika kalian itu tidak mengikuti fashion kalian, atau kalian mengikuti fashion programmer lain, itu akan mempersulit kalian sendiri. Kenapa? Bisa saya contohkan, jika kalian itu mengikuti fashion saya untuk pembuatan direktori atau pemberkasan, pasti tidak sama dengan fashion kalian pemberkasannya. Nah, jika kalian melanjutkan program saya, pasti membutuhkan waktu lagi untuk kalian mempelajari direktori atau berkas-berkas yang saya simpan. Maka dari itu lebih baik kalian tentukan sendiri kelompok-kelompokannya, entah berdasarkan tipe,
entah berdasarkan fungsi dan tujuan, entah berdasarkan sampel dan sebagainya. Kalian bisa tentukan sendiri, asalkan kalian benar-benar untuk mempermudah kalian dalam melanjutkan project. Jangan sampai kalian membuat dokumentasi ini bukannya mempermudah kalian, melainkan mempersulit kalian sendiri. Jadi harap kalian bisa menentukan passion kalian untuk pendirektorian. Jadi kalau saya contohkan, kalau saya biasanya tentukan berdasarkan fungsinya. Kalau program induk atau mainnya saya taruh di paling terdepan, program pendukung atau library-nya saya akan jadi satu kelompok. Dari satu kelompok itu saya pecah kembali berdasarkan fungsinya. Nah, seperti itu kalau menurut passion saya. Tapi kalian bisa menentukan passion kalian sendiri. Kalian bisa mencari referensi cara dokumentasi yang maksimal dan mempermudah kalian sendiri. Nah, setelah kalian melakukan penataan verbal kalian, yang kan lakukan adalah proses uji coba. Nah, uji coba inilah suatu program untuk menyelesaikan masalah atau tidak. Program yang kalian buat sesuai dengan tujuan atau tidak. Inputannya sesuai tidak dengan output yang kalian harapkan. Uji coba inilah yang menentukan kualitas program kalian. Nah, proses uji coba pasti muncul banyak berbagai permasalahan, error, atau biasanya bahasa komputer biasanya mengatakan error. Ya, jadi error itu banyak jenisnya. Jadi kalian harus memahami jenis-jenis error tersebut. Jangan sampai kalian memikirkan suatu permasalahan error itu sampai salah. Itu akan jadi penghambat kalian untuk menyelesaikan suatu masalah dan memperpanjang proses penyelesaiannya. Kalian harus menentukan strategi yang tepat untuk ini permasalahan apa. Nah, error itu sendiri itu terbagi jadi dua jenis, yaitu syntax error dan exception. Apa sih syntax error itu, apa sih exception itu? Kita akan bahas. Untuk jenis pertama, syntax error. Syntax error yang kalian bisa lihat di layar kalian itu adalah mengartikan di mana struktur script kalian itu mengalami kesalahan. Jadi bukan algoritma kalian. Ya, kalau syntax error itu berarti struktur permasalahannya pada script kalian atau tulis kalian. Jadi contohnya, kalau misalnya kalian menggunakan bahasa Python yang nanti kita akan pelajari, itu tidak bisa sembarangan. Saya contohkan di sini ada kita membuat hello world, ya, hello world. Kemudian di sini tertulis syntax error, invalid syntax. Jadi ada kesalahan sintak dan akan dilakukan pemblok. Nah, maksudnya blok ini bisa yang di blok ini yang salah atau sebelumnya yang salah. Dan ingat, program itu membacanya paling teratas di script paling teratas hingga turun ke bawah. Jika kalian di blok misal yang kalian layar ini di blok sebelah sini, maka kalian harus mencari struktur penulisan di atasnya mana yang salah. Jadi untuk kalian mengetahui salah atau tidaknya, kalian harus perlu memahami aturan-aturan dari program tersebut, bahasa pemrograman tersebut. Ya, jadi kalau kalian menggunakan bahasa Python, kalian harus memahami aturannya. Jika kalian menggunakan bahasa pemrograman C atau C++, kalian harus memahaminya aturannya seperti apa. Setiap bahasa pemrograman memiliki aturan masing-masing, ada punya karakter masing-masing. Ada yang karakternya case sensitif, atau dimana case sensitif adalah besar kecil, spasi itu sangat mempengaruhi. Nah, contohnya Python ini termasuk karakter yang case sensitif, besar kecil, spasi itu sangat mempengaruhi.
Jadi jangan sampai kalian lupa dengan karakter tersebut. Nah, jenis kedua yaitu exception. Itu adalah suatu keadaan saat penulisan sintaks sudah benar, namun kesalahan terjadi karena sintaks tidak bisa dieksekusi. Banyak hal yang menyebabkan terjadi exception, mulai dari kesalahan matematika, kesalahan nama function, kesalahan library, dan lain-lain. Dan lain-lain ini bisa algoritma kalian juga bisa. Jadi algoritma menentukan kali untuk hasil dari program kalian. Kalau misalnya library, function, matematikanya benar, tapi algoritmanya salah, maka hasilnya tidak sesuai yang kalian harapkan. Errornya tidak akan muncul di dalam program kalian, namun hasilnya saja yang tidak sesuai dengan harapan kalian. Itu jika algoritmanya salah. Nah, kalau error itu akan dibagi jadi dalam exception itu ada jadi 3, yaitu zero division error, name error, dan type error. Kita akan bahas satu persatu. Nah, zero division error di mana error ini menghasilkan 0, maksudnya tidak ada aksi apapun, jadi tidak ada nilai apapun yang muncul. Contohnya, kalau misalnya 1 tambah 1 seharusnya kan menghasilkan 2, tapi outputnya ternyata bukan 2 tapi 0, berarti tidak ataupun tidak muncul sama sekali. Itu namanya zero division error. Jadi tidak ada hasil matematika yang muncul yang sebenarnya. Jadi kalau kalian membuat program yang dipenuhi dengan matematik atau perhitungan, kalian harus mengujinya dalam 2 media. Kalian mengujinya di dalam program yang kalian buat, dan kalian juga menerapkan dalam secara manual. Apakah hasilnya sama atau berbeda? Jika hasilnya sama, berarti sudah benar. Tapi kalau hasilnya berbeda, itu maka diartikan sebagai zero division error. Jadi hasilnya tidak sesuai yang kita harapkan. Jadi kalian harus mengujinya kali-kali dengan kondisi yang berbeda-beda. Jadi kalau misalnya numerik, kalian harus mengujinya berbagai bentuk dengan memposisikan kalian itu bukan seorang programmer yang memahami program. Kalian harus memposisikan diri kalian sebagai user yang sebagai pengguna program kalian. Jadi pada saat pengujian, kalian harus memposisikan diri kalian bukan seorang programmer, melainkan seorang user, dengan tujuan hasilnya bisa dipahami oleh seorang user yang tidak mengerti tentang coding dan hasilnya maksimal. Jenis kedua dalam error itu ada name error, yaitu penamaan function, penamaan variabel yang berhubungan penamaan ini. Nah, error ini biasanya contohnya saya contohkan seperti ini. Name error, jadi ada A is not defined, jadi is not defined, jadi tidak ada pendeklarasian variabel A. Jadi kalau kalian membuat suatu program, kalian harus menyiapkan bahan-bahannya dulu. Kalau yang ini harus kalian deklarasikan dulu variabelnya, penamaannya, nama function yang kalian buat sendiri, pada pelaksanaan penggunaannya fungsi itu harus sama, besar kecilnya harus sama. Nah, kemudian nama variabel juga sama. Untuk pembuatan nama variabel disarankan adalah jangan menggunakan nama variabel yang berunsur coding ataupun berunsur Inggris, bahasa Inggris. Kenapa? Coding itu pasti sering identik lebih mendekati dengan bahasa Inggris. Jadi lebih baik kalian gunakan bahasa yang mudah kalian pahami tapi tidak dikenali oleh program, bahasa programan. Dengan tujuan itu
untuk menghindari namanya penamaan yang sama atau pendeklarasian yang sama. Nah, yang kalian buat itu jangan sampai sama dan sesuai hasil yang kalian dapatkan. Ini yang sering terjadi ya, name error. Jadi penamaan, pembuatan nama variabel maupun function yang kalian buat sendiri itu sama dengan yang aturan yang sudah dibuat oleh program itu. Nah, jenis ketiga dalam error itu ada type error, tipe. Nah, nanti kita akan belajar tentang tipe variabel. Tipe variabel ini harus sesuai dengan aturannya. Jika contoh kalian mendeklarasikan tipe integer atau tipe nomor, karena tipe integer ini hanya bisa menampung nomor, tapi pada saat kalian mendeklarasikan, kalian ketikkan huruf, maka terjadi ketidaksesuaian tipe. Maka untuk menentukan tipe, kalian harus sesuaikan dulu dari tujuan kalian. Saya beri contoh simpel. Jadi kalau misal kalian memberikan tipe untuk variabel nomor telepon, nah, saya contohkan nomor telepon itu kalau misalnya tipe number bisa menampung, bisa, cuman satuannya seakan-akan jutaan karena nomor telepon ini jumlahnya bisa sampai 8 karakter. Maka kalau dengan tipe number maka dianggap berapa juta dan bisa dihitung. Sedangkan telepon itu tidak perlu dihitung, maka tipe yang pas bukan number melainkan tipe string ya. Dengan tujuan apa? Dia tidak dianggap sebagai jutaan dan tidak bisa dihitung, karena tujuan kalian adalah nomor telepon, bukan untuk menghitung suatu nilai. Jadi kalian harus menentukan tipe yang pas dengan tujuan kalian, penggunaan variabel tersebut. Jadi penentuan tipe itu sangat mempengaruhi dari kualitas program kalian. Nah, dari beberapa tipe error itu kalian harus pahami jenis-jenisnya. Jika kalian sudah memahami jenis-jenis dari tipe tersebut, kalian akan lebih mudah untuk menganalisa permasalahan dari coding kalian. Setelah kalian sudah memahaminya, jalan programnya, namun hasilnya tidak sesuai, maka yang salah bukan codingnya ya, tidak muncul error apapun dalam program, tapi tidak sesuai hasilnya, maka itu errornya yang bermasalah adalah algoritma kalian. Langkah-langkah kalian itu yang salah. Di luar jenis ini ada namanya algoritma error. Di algoritma error ini berarti programnya di dalam program pada saat kita menjalankan itu tidak muncul error apapun, namun hasilnya tidak sesuai harapan kalian, itu algoritma error. Jadi ada kesalahan algoritma. Nah, setelah semua hasilnya selesai dan sesuai harapan, maka program kalian bisa dijalankan, difungsikan. Nah, tapi bukan sekedar selesai coding jalan sudah selesai program kalian harus melakukan proses perawatan. Kenapa? Program itu pasti bisa mengalami penggeseran ini bisa disebabkan virus, bisa disebabkan case, dan berbagai hal ya. Jadi suatu perbaikan sesuai yang mungkin bisa mempengaruhi hasil, kalian harus mengontrol setiap 1 minggu sekali, atau 1 bulan sekali, atau 1 tahun sekali, tergantung permasalahan. Nah, setelah perawatan hingga terus menerus ya. Maka dari itu kenapa kok program-program yang saat ini yang kalian tahu selalu ada update, karena mereka melakukan proses perawatan, perbaikan terus menerus.
ada yang 1 tahun sekali berubah, ada yang 1 bulan sekali ada update lagi dan sebagainya. Jadi hingga proses perawatan inilah tahap program kalian sudah dinyatakan selesai. Saya harap tahap-tahap itu semua kalian pahami untuk coding nanti. Sebelum kita akan membahas aturan dari bahasa pemrograman yang kita akan pelajari. Sekian dari video hari ini. Saya ucapkan tetap semangat.